Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Teman-teman mahasiswa, kali ini saya sampaikan inspirasi judul skripsi tentang kesulitan belajar siswa. Nah, inspirasi judul skripsi ini saya sampaikan membuat teman-teman dari program studi psikologi maupun ilmu pendidikan yang berminat meneliti tentang kesulitan belajar siswa. Apakah itu untuk TK, SD, SMP maupun SMA gitu. Termasuk juga program studi pendidikan anak usia dini. Nah, langkah-langkah di dalam diagnosis kesulitan belajar siswa adalah yang pertama, kita mengidentifikasi masalah ya. Nah, di dalam mengidentifikasi masalah itu nanti ada beberapa caranya ya, kita sampaikan dulu ini ya secara keseluruhan. Yang kedua, langkahnya adalah diagnosa, yang ketiga prognosa, dan yang keempat terapi. Nah, ini adalah satu paket. Jadi kalau teman-teman mahasiswa akan meneliti tentang kesulitan belajar siswa, ini dijadikan ukuran untuk melakukan tahapan-tahapannya ya. Jadi nanti dijelaskan langkah-langkah ini, rencana penelitian ini di bab 3. Kita lihat sekarang identifikasi masalah itu apa. Jadi sesungguhnya pada saat kita melakukan identifikasi masalah itu kita mendeteksi kesulitan belajar siswa. Ada yang kesulitan belajarnya itu pada bidang studi tertentu, ada juga dari bidang studi itu hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Enggak semuanya ya, enggak semua satu bidang studi gitu. Dan yang berikutnya adalah menganalisis proses belajarnya. Kita lihat tuh catatannya ya, dibuka oleh guru atau siapapun, apa oleh konselor atau oleh peneliti. Lihat catatannya, lihat tugas-tugasnya, apakah dikerjakan dengan baik. Kalau baiknya seberapa banyak, misalnya ukuran-ukurannya sangat baik, baik atau kurang baik misalnya ya. Nah, jadi intinya di dalam mengidentifikasi masalah itu kita mengidentifikasi gejala-gejala kesulitan belajarnya dulu ya, belum dapat nih masalahnya ya, karena kan kita baru mengidentifikasi. Nah, sumbernya dari mana? Dari dokumen, dari raport, dari guru bidang studi, dari wali kelas, dari orang tua dan lain-lain, mungkin dari temannya atau dari yang bersangkutannya ya, kita bisa wawancara. Nah, jadi peneliti itu dalam hal ini kalau itu guru misalnya ini menghimpun dan mempergunakan berbagai data dan informasi. Tapi kalau teman-teman artinya sebagai peneliti berarti yang menghimpun data dan informasi itu adalah teman-teman sebagai peneliti ya. Nah, sekarang kenapa diagnosa ini kita lakukan gitu ya? Mengapa mendiagnosa kesulitan belajar itu adalah satu tahapan yang perlu kita lakukan dan pantas untuk dijadikan inspirasi judul skripsi gitu ya. Karena banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Ada yang karena pengaruh dari dirinya, dari dalam dirinya, pengaruh internal atau eksternal ya, pengaruh orang lain, pengaruh guru, pengaruh lingkungan sekolah atau teman sebaya ya. Nah, jawabannya adalah kalau untuk di latar belakang nih kan, misalnya di latar belakang itu kan mengapa harus kita jelaskan mengapa mahasiswa mau melakukan penelitian kesulitan belajar siswa. Nih jawabannya. Kita akan memahami potensi siswa gitu ya. Kemudian mengenali kelemahan siswa, mengubah cara belajarnya kalau kita sudah ketemu inti masalahnya. Kemudian kita membantu siswa agar dia dapat memilih fasilitas belajar yang tepat.
Nah, diagnosa itu nanti di dalam proses penelitiannya mahasiswa melakukan kan intinya diagnosa belajar itu adalah proses menentukan masalah. Jadi kita harus cari tuh setelah mengetahui dari proses identifikasi masalah, lalu kita diagnosa. Itu kita dapat tuh apa sebabnya ya. Lalu kita sudah mengetahui dan menemukan kesulitan belajarnya, apakah ringan, sedang, atau berat. Nanti responden itu kita klasifikasikan ya. Nah, dengan mengenali latar belakang penyebabnya, artinya kita mengenali karakteristiknya juga, lalu mengenali gejala-gejala kesulitannya, itu ada di tahap di diagnosa ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita tidak akan menggunakan dokumen ya. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa, saya nggak mau lihat dari rapot saja, nggak mau lihat dokumentasi dari wali kelas saja, tapi harus didukung oleh data yang non kognitif. Bisa kita peneliti atau mahasiswa yang akan meneliti, kita akan bertemu langsung ya. Lakukan pertemuan langsung, wawancara langsung dengan siswa yang bermasalahnya ya. Ini bagus kalau kita dapat melakukannya. Jadi kita dapat lihat bagaimana dia mengekspresikan perasaannya pada saat dia mengalami kesulitan belajar. Ya. Kemudian kan nanti dia bercerita tuh bagaimana kesulitan belajar yang dialaminya. Lalu bisa juga dengan tulisan apa yang dia tulis kita lihat mencerminkan kesulitan belajar atau tidak. Atau mungkin kita juga bisa melihat dari gambar ya. Kalau anak-anak TK atau SD, suruh aja dia menggambar ya. Nanti dia akan mengekspresikan kesulitan belajarnya melalui gambarnya. Nah, tahap ketiga nih kita sudah dapat semua nih ya, udah identifikasi, udah diagnosa, udah melakukan wawancara gitu kan. Maka kita nanti akan meramalkan penyelesaian masalahnya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa jelaskan semua ini di bab 3 di rencana penelitian. Misalnya apa nih yang mau kita beri bantuan, mungkin remedial teaching ya, perbaikan pengajaran atau kayaknya nggak perlu deh remedial teaching, remedial test saja boleh. Atau kita melakukan pengayaan, penambahan materi pembelajaran bagi mereka yang berkesulitan belajar itu karena memang kelebihan kemampuan intelijensinya di atas rata-rata. Lalu atau kalau ada masalahnya ketika ditentukan, kita kayaknya nih harus meningkatkan motivasi belajar, bisa. Atau mungkin cara belajarnya ketika kita temukan cara belajarnya yang keliru, nanti akan dirubah desainnya, cara belajar seperti apa. Tapi di tahapan prognosa ini belum ada actionnya ya. Ini baru mengira-ngira, meramalkan gitu ya. Nah, jadi di dalam tahapan yang berikutnya adalah kita memberikan bantuan setelah kita meramalkan, lalu kita memberikan bantuan. Nah, ini adalah sampai di sini berarti teman-teman memberikan semuanya ini kepada pembimbing, memberikan penjelasan ini di bab 3, dijelaskan semuanya. Termasuk bagaimana cara pemilihan responden yang berkesulitan belajar. Kan di dalam kelas itu pasti ada aja yang berkesulitan belajar. Nanti diambil dari kelas yang 1, kelas yang kedua, ketiga. Lalu diklasifikasikan akan diambil berkesulitan belajar yang ringan, sedang, atau berat ya. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu bagi teman-teman yang berminat untuk melakukan penelitian kesulitan belajar. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.